Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semakin zaman ini dekat dengan hari kiamat, maka sebagaimana kata Nabi alaihi wasallam, tidaklah akan datang zaman kecuali itu akan lebih sulit daripada sebelumnya. Tidaklah akan datang hari, bulan, tahun selepas wafatnya Nabi alaihi wasallam kecuali akan lebih sulit daripada sebelumnya. Maka bersyukurlah kita ketika Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah, dan di antara ibadah tersebut masih diberikan kesempatan hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Apa faedahnya seorang yang lazim dia datang ke masjid salat subuh berjamaah? Ya, salah satu faedahnya Nabi alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia menjaga salat subuhnya di masjid berjamaah bersama kaum muslimin, kata Nabi alaihi wasallam, dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu diantara sekian banyak faedah seorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan. Pagi hari ini kita berbicara tentang satu kalimat yang mungkin sering kita dengar. Orang mengatakan qalbun salim, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang suci. Kenapa kok kita penting berbicara masalah ini? Karena kemuliaan seorang yang beriman tidak lepas dari qalbun salim. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan di hidup dunianya, apalagi di akhirat. Namun terkadang karena menginginkan kebahagiaan tersebut, manusia lupa bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kita tak hidup di sini saja, kita tak hidup di dunia saja. Ada kehidupan setelah kematian, yang mana kehidupan setelah kematian itu kehidupan yang kekal dan tidak akan bergeser lagi. Artinya setelah mati hidup, tak mati lagi, sudah selesai. Manusia ketika dia hidup sebelum mati, semuanya serba sementara. Kalau dia senang, sementara. Kalau dia kaya, sementara. Kalau dia menguasai satu wilayah, itu sementara. Kalau misalnya dia punya bawahan, punya banyak karyawan, itu sementara. Semuanya bakal mereka tinggal. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua sebagai perenungan kita semua. Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajil." Barang siapa di antara mereka yang menginginkan kesenangan yang sesaat, ajalna, maka kami jadikan bagi mereka perkara yang cepat, dan mereka dalam keadaan terhina, dalam keadaan jatuh. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua, apa yang kita upayakan, kita kejar, kita dapat
urusan dunia, titiknya tadi ketika semua di dunia ini selesai. Tapi kalau dia punya tujuan lain selain dunia, ya, untuk perjalanan nanti, perjalanan kampung akhirat, maka yang dia upayakan akan dia rasakan. Tapi itu nanti. Maka ada satu ayat lagi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pernikahan yang luar biasa dahsyat. Setelah diingatkan barang siapa yang menginginkan kehidupan sesaat, Allah berikan. Maka kalau orang punya cita-cita dia kaya di dunia, Allah berikan. Cuma kayanya di dunia, setelah dunianya hancur selesai. Ya. Kapan dunia hancur bagi seseorang? Ketika maut, habis. Ya. Banyak di antara manusia dia ngumpulin uang banyak. Ya. Rekeningnya itu beratus-ratus, bermiliar-miliar. Ya. Begitu ajal datang, begitu kematian datang, apa yang terjadi? Apakah harta dan jabatan dan apa yang dia miliki ini menyertai dia di alam kuburnya? Sedetik pun. Bahkan mungkin kuburan yang belum kering, kuburan yang belum kering, baru ditanam. Orang rumahnya udah berkelan. Bagian anak berapa? Jatah anak berapa? Itu rumah punya saya. Coba kita renungkan ayat yang kedua. Allah sebutkan di dalam surat Taha. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang menentang, berpaling dari mengingatku kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi orang semacam ini adalah kehidupan yang kosong. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak akan bangkitkan dia, tapi dalam keadaan buta. Tapi dalam keadaan buta. Qala, maka apa tadi? Ya, yang ketika hidup dia lupa sama Allah. Ya. Kemudian Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia mengatakan, "Lima hasyatan ya. Kenapa kau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wafat itu basyara. Padahal waktu di dunia saya melihat tak buta." Apa kata Allah kepada manusia seperti ini? Qala kadzalika atatka ayatuna. Dulu waktu antum ada kasih penglihatan, kata Allah, dan Allah tampakkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Fanasita, engkau melalaikan, engkau tidak mau lihat, engkau tidak mau baca, engkau tidak mau merenungkan, engkau tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ya. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka balasannya hari ini, nah, engkau dilupakan oleh Allah. Engkau dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini peringatan bagi setiap manusia, saya dan antum sekalian, bahwasanya kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak itu adalah satu paket yang tak bisa terlepas. Ya. Kalau kita ingin di dunia bahagia, di akhirat bahagia, maka apa? Maka kuncinya satu,
rumusannya satu, jalannya satu. Ya. Hati-hati dengan sebuah slogan yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Nggak apa-apa kalau menuju Roma banyak jalan. Jalan menuju surga Allah sudah ditentukan. Ya. Passwordnya itu sudah ada, petanya sudah ada. Maka janganlah sampai seseorang itu salah jalan. Coba kita lihat sebuah firman Allah di dalam surat Allah mengatakan nata'amina salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayatnya pendek, simpel, dan ini di antara kaidah seorang pemimpin bahagia dunia dan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pada amil salih." Barang siapa dia beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun wanita. Barang siapa beramal saleh laki-laki, Allah tidak pernah membedakan hambanya laki-laki maupun wanita. Laki-laki wajib datang ke masjid, sholat berjamaah. Berapa pahalanya sholat berjamaah? Di dalam sebuah hadis 25, di dalam sebuah hadis 27. Wanita wajib datang ke masjid. Nah, boleh, tapi tidak wajib. Dapat tak wanita itu ketika sholat di rumah pahala 27? Dapat. Karena wajibnya wanita sholat di mana? Di rumah. Katanya Nabi afdal sufufil mar'ah. Wah, wanita itu saf terbaiknya di mana? Paling belakang. Ya. Wajibnya sholat wanita di mana? Di rumah. Lebih afdal di mana lagi? Di kamar. Berarti sholatnya sendiri dong. Dapatkah dia pahala sholat berjamaah seperti laki-laki? Karena wajibnya sholat wanita di rumah. Sesekali boleh ke masjid, boleh. Maka Nabi mengatakan kepada para suami, jangan halangi istri kalau ingin sholat dan masjid. Ya, laki-laki dan perempuan di mata Allah sama. Walaupun dia beda. Kalau wanita itu ada masa namanya masa haid, berhalangan ibadah. Laki-laki enggak ada. Apakah ketika haid wanita tidak bisa beribadah? Bisa. Cuma terbatas. Manfaatkan ketika terbatas itu beribadah. Dengan apa? Berzikir. Ya. Membaca Al-Quran yang ada dalam ingatan tanpa memegang dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan ayat itu, wa huwa mu'min. Setelah beramal saleh laki-laki dan wanita sama, kemudian Allah katakan wa huwa mu'min. Syaratnya beriman, syaratnya Islam, syaratnya memeluk agama Allah yang mulia. Untuk apa? Untuk mencapai surga dan kebahagiaan. Maka Allah katakan apa? Falanuhyiyannahu hayatan. Di dunia Allah kasih dia kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang dengan kehidupan itu dia selalu mengingat Tuhan Allah SWT. Bukan kehidupan yang melimpah, bukan kehidupan yang bermegah di rumah yang indah. Atau dia utusan Allah, para nabi Allah,
dimuliakan. Maka kalau yang kamu kaya apa yang ada di sini, Allah jadikan kehidupan orang yang baik. Bisa jadi dia kaya, bisa jadi dia cukup. Karena yang tahu orang ini kalau dikasih kekayaan, dia bakal baik. Dan kalau orang ini dia akan dikasih kekayaan, dia bakal jelek. Yang tahu siapa? Allah, bukan kita. Maka jangan sok ngatur Allah. Ya. Ada orang rezekinya tetap ngeluh, doanya sama ya Allah, kok rezekinya nggak naik-naik, kok gajiannya nggak naik-naik. Karena Allah tahu saat itu yang itulah yang terbaik bagi kita. Mungkin bisa jadi masalah. Walau siapa orang biasa banyak di dunia Allah jadikan dia kehidupan yang baik. Di akhirat Allah jadikan kesempurnaan balasan pahala lebih baik daripada amalan yang dia kerjakan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang lebih nikmat hidupnya, kalau sudah dijamin hidup di dunia itu baik, hidup di akhirat yang pahalanya diberikan lebih daripada amalan yang dia kerjakan. Mau apa lagi? Ini udah levelnya udah tinggi. Dunia baik, akhirat dijamin pahalanya lebih. Dia kerjain satu, balasan Allah berapa? Al-hasanatu bi asyri amsalih. Kita berbuat satu balasan 10. Hatta sampai di akhir sampai 700 kali lipat atau lebih. Allah memberikan pahala kepada kita. Ayat ini hendaknya menjadi apa? Semboyan setiap orang yang beriman. Ini yang dikejar. Supaya apa? Hidupnya tenang. Hidupnya berbicara tentang qalbun salim. Di dalam ayat Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Ayat ini asbab nuzulnya pada situ. Di antara asbab nuzul ayat ini turun kepada Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim. Antum tahu Nabi Ibrahim? Satu manusia yang hampir semua ujian hidup ada pada Ibrahim. Manusia yang seluruh ujian kehidupan itu ada pada Nabi Ibrahim. Dia diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Ayahnya sama. Ayah Ibrahim pembuat berhala. Kalau boleh dibilang musuhnya. Apakah kemudian Ibrahim nyambung pedang perang sama bapaknya? Apakah Ibrahim kemudian menempeleng bapaknya karena membuat berhala? Ya. Kalau kita baca cerita Ibrahim alaihissalam, luar biasa. Dan perusahaan ini seperti apa? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu.
"Ya Rasulullah, aina sa'ad?" Wahai Nabi, siapa manusia yang paling utama? Kemudian Nabi mengatakan, "Kullu mahmudul qalbi usdul lisan." Setiap manusia yang punya dua ciri, mahmudul qalbi usdul lisan. Sudukul lisan maksudnya jujur, nggak pernah bohong. Kemudian apa artinya mahmudul qalbi? Waktu itu sahabat juga tanya, "Ya Rasulullah, sudukul lisan, kalau lisan yang jujur kita tahu, tapi kalau mahmudul qalbi ini apa maksudnya?" Dijelaskan Nabi SAW, apa maksudnya mahmudul qalbi? Kata Nabi, "Huwa taqiyyu la ithma fihi wa la baghya wala ghalla wala hasad." Maksudnya mahmudul qalb adalah hati yang jernih, yang bertakwa kepada Allah, tidak dipenuhi perbuatan dosa, tidak pernah punya ada di dalamnya perasaan kezaliman, tidak ada pernah di dalamnya punya perasaan untuk berbuat jahat kepada Allah, orang, dan juga hati yang tidak berpikir untuk berbuat hasad atau iri kepada orang. Ini yang dikatakan mahmudul qalbi, atau boleh diistilahkan hati yang jernih, bersih, suci. Kemudian dijelaskan Nabi SAW di ayat yang lainnya, di hadis yang lainnya, "Hurima 'alan", dilarang neraka itu untuk menjilat seseorang yang siapa? Kullu layyin sahlin qaribin minan nas. Manusia yang lembut, yang mudah menolong manusia, yang baik, yang kalau melihat saudaranya itu kesulitan, maka dia merasa tidak nyaman, dia ingin membantu saudara. Ini diantara banyak hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang qalbul salim. Dan ketahuilah bahwasanya seorang untuk berjalan menjadi orang yang memiliki qalbul salim bukan perkara yang mudah. Butuh dia belajar, butuh dia istiqamah, butuh dia melatih diri, butuh dia terus menjaga diri dan menjaga hati. Coba kita lihat contoh terbaik yang Allah hadirkan untuk qalbul salim, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi yang mulia ini pernah ditanya oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah bertanya kepada suami, apakah ada hal yang sulit bagi melebihi hari di mana engkau dikabarkan sampai akan terbunuh pada peperangan Uhud. Ya, untuk perang Uhud Nabi sempat dikabarkan sudah meninggal, sudah mati. Jadi ternyata ada seorang sahabat yang menjadi tameng hidupnya Nabi SAW.
Karena dia ada. Yaitu ketika saya keluar dari kota Makkah, ketika saya keluar dari kota Makkah, menuju mana tadi ketika keluar kota Makkah? Kota. Sekarang kalau kita orang dari Mekah ke Taif berapa jam? Sejam lebih. Tapi jangan kata berharap penduduk Taif itu menerima dakwahnya Nabi. Sesampainya di Taif, Nabi berdakwah, menyampaikan wahyu. Mengajak manusia beribadah kepada Allah. Tapi apakah kemudian Nabi diterima dakwahnya? Alih-alih diterima, Nabi dimaki, bahkan disebutkan dilempar, bahkan disebutkan Nabi diludahi dan lain sebagainya. Terhinakan luar biasa. Kemudian datang kepada Nabi tawaran dari Allah SWT untuk membalikkan bunuh di kota Taif dan membinasakan orang-orang yang mencaci maki utusan Allah SWT. Ini tawaran bukan dari manusia, dari Allah. Dan malaikat yang datang bersama Jibril sudah dapat izin dari Allah SWT. Apakah Nabi kemudian mengambil tawaran? Kalau orang yang mangkel, yang jengkel, wah kebetulan ya. Kalau aku punya tetangga yang becek, kalau buat bulan sumpah, ditawarin apa kalau tetangga ini pintu rumahnya ditutupi pakai tembok terus disemen, beda isoman. Ya apa tetangga? Diterima apa ditolak? Karena kebetulan, wis semen double tangga ya. Sudah becek, kalau buat sumpah rame kan, paling persis Nabi tidak bertawaran dari yang datang bukan manusia lain untuk membalikan Taif. Apa kata Nabi SAW? Jangan orang Taif itu belum paham, belum ngerti. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah agar dikeluarkan dari sulbi orang Taif ini orang-orang yang nanti beribadah kepada Allah SWT. Hati Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada di dalam hati Nabi itu perasaan apa? Dendam, perasaan malu, perasaan marah, perasaan jengkel sama orang-orang yang berada di kota Taif. Dan dimanapun ketika Nabi berdakwah dan berjam tidak mungkin. Inilah yang harus kemudian kita pelajari. Kita berusaha bersama untuk menjadikan hati kita sebagaimana disebutkan oleh Allah, yaitu qalbul salim. Dikatakan para ulama, qalbul salim itu adalah hati atau sifat hati yang paling sempurna. Ya. Apa cirinya? Yang pertama, qalbul salim adalah seorang yang memiliki hati yang dia hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain. Dia menolak dan menjauhi yang namanya kesyirikan.
Yang kedua, hati yang senantiasa menjaga pemiliknya untuk senantiasa dia tidak berbuat maksiat kepada. Dia sucikan diri dari berbagai macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Hati yang terjaga dari sifat bakhil, dari sifat bakhil, ya, dari sifat tidak mau memberi, dari sifat hasad, ya, dan berbagai penyakit hati. Hati yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa mengikuti baginda Nabi alaihissalam. Hati yang memilihnya kalau dia dengar, oh ini dikerjakan Nabi, oh dia baca. Oh ini ditinggalkan Nabi, dia tidak. Tak pakai pikir. Hati yang menjaga dirinya dari berbagai perkara, walaupun perkara itu mungkin belum jatuh kepada hukumnya haram, tapi kalau itu sesuatu yang sia-sia juga, karena Nabi kasih tunjuk min husnul Islam wanita mu'alaya, di antara keindahan apa? Keindahan apa hukumnya? Apa? Bukan hal makruh. Kalau seseorang itu faham apa itu makruh, dia akan tinggalkan. Cuma yang dia fahami makruh itu cuma apa? Hukum fikih. Ya. Apa hukum fikih makruh? Kalau dikerjakan, ya. Kalau ditinggalkan, tidak paham. Ya kan? Makruh sendiri apa? Tapi merokok, tapi merokok. Imam-imam merokok, Imam Syafi'i merokok. Kok namanya apa sekarang? Namanya saja ya kan? Hakikatnya sama. Merokok 1 jam atau jam 1 jam setengah jam. Yang dia dapat merokok setengah jam tuh. Yang dia dapat. Amin. Ya, amin. Apakah nanti dia jadi profesor ahli lisan daripada rokok ya? Coba kita lihat ucapan seorang sahabat yang mulia ketika dia menjaga hati, yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menukil perkataan Nabi alaihissalam. Beliau mengatakan, la yuballighu ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa'inni ahabbu an akhraja ilaikum wa ana sabiyi mustaq. Kata Nabi, tidak sampai kepada seorang di antara sahabatku terhadap salah satu di antara mereka memiliki perselisihan satu dengan yang lain. Nabi melarang sahabatnya berselisih, berkelahi, dendam. Fa'inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salim. Dan aku menginginkan aku bersama kalian para sahabat bertanya. Wa ana salim sadr, sedangkan hatiku ini bersih kembali. Tidak ada sedikit pun perasaan dongkol, marah, jengkel, tak. Dan lihat doa Nabi alaihissalam. Nabi punya doa yang luar biasa.
agak panjang. Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka tsabata fil 'amr wal 'azimata 'ala rushd wa as'aluka syukran ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul. Ya, doa yang ketiga. Ya Allah, aku bermohon kepada tsabata fil 'amr, kekokohan di dalam melaksanakan perintah, wal azimah ala rusdi, dan istiqamah di atas petunjuk, dan aku bermohon kepadamu mensyukuri nikmatmu, dan aku bermohon kepadamu untuk mengindahkan ibadahmu untukmu, dan aku bermohon kepadamu agar engkau anugerahkan kepadamu qalban salim, hati yang jernih, dan aku bermohon kepadamu lisan yang jujur, ya, aku yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan yang engkau ketahui, dan aku bermohon kepadamu ampunan terhadap apa yang engkau ketahui, sedangkan engkau adalah maha mengetahui perkara yang gaib. Doa yang indah. Ya, Nabi saja minta anugerah qalban, apalagi kita manusia yang penuh dengan dosa. Sampai pernah dikisahkan, ya, ketika Nabi pernah datang ke masjid, kemudian Nabi mengatakan sampai 3 hari berturut-turut akan muncul kepada kalian seorang yang merupakan penduduk surga. Sampai 3 hari kemudian sahabat ini mengikuti orang tadi dan bertanya, kenapa kok sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebut engkau sebagai penduduk surga? Orang ini mengatakan, ya ibadah saya biasa, Anda lihat sendiri kan ibadah saya biasa. Kemudian sampai dia berpikir, kemudian mengatakan, ma huwa illa ma ra'aitu ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghashan wa la ahsadu ahadan ala khairin a'tahu Allah. Kuncinya cuma satu. Saya tidak pernah menjadikan di dalam hati perasaan, ya, yang dengan perasaan itu aku iri kepada saudara, aku jengkel kepada saudara, membuat aku hatiku ini keruh kotor karena memiliki sesuatu yang mengganjal di diriku pada saudara. Ini yang dikatakan orang jadi, ya, kepada salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang berusaha untuk hati jernih. Terakhir, hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Disebutkan dalam hadis yang lain, minal khair, tentram, damai, air. Ketika apa? Ketika dia menjaga diri. Kalau dirinya ini berbuat baik, dia menginginkan saudaranya berbuat baik. Dirinya beriman, dia menginginkan saudaranya untuk. Dirinya istiqamah, dia inginkan saudaranya istiqamah. Ya, ini diantara perkara kenapa seorang itu penting berbicara tentang kalbu. Nah, saya cukupkan karena sudah syukur. Ada pertanyaan atau tanya jawab. Kalau enggak, saya cukupkan kajian ini. Semoga dengan kajian yang singkat ini kita berusaha istiqamah untuk jaga hati kita, jaga amal kita, menjaga iman kita untuk senantiasa jernih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai ajal. Karena itulah yang akan membawa kita ke surga Allah, ya qalban saliman. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.